Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sumarti dalam mata pelajaran Korespondensi OTKP 10. Kali ini kita akan membahas mengenai komunikasi melalui telepon. Perlu kalian ketahui bahwasannya hubungan telepon itu pada dasarnya merupakan salah satu media komunikasi yang dilakukan oleh dua orang dengan menggunakan yang namanya alat elektronik. Jadi hubungan telepon itu adalah hubungan komunikasi langsung jarak jauh untuk menyampaikan dan menerima pesan atau informasi melalui alat elektronik dari satu pihak kepada pihak yang lain. Berikutnya yaitu mengenai jenis-jenis hubungan telepon. Yang pertama adalah hubungan internal. Kedua adalah hubungan lokal. Ketiga adalah hubungan interlokal. Dan keempat adalah hubungan internasional. Di sini akan saya bahas satu persatu mengenai jenis-jenis hubungan telepon. Yang pertama adalah hubungan internal, yaitu hubungan telepon yang dilakukan dalam suatu kantor atau organisasi atau antar unit kerja dalam suatu kantor. Jadi hubungan internal ini terjadi dalam satu buah perusahaan atau satu buah instansi kantor. Contoh untuk melakukan panggilan internal, yaitu langsung menekan nomor telepon bagian kepala kantor atau bagian jabatan yang lainnya yang ingin kalian telepon atau yang ingin Anda telepon dengan menekan nomor X012 contohnya 001 atau bisa menekan nomor telepon bagian tertentu. Yang kedua yaitu hubungan lokal. Hubungan telepon yang dilakukan antara dua orang secara langsung pada satu ruang lingkup daerah tertentu dalam satu kota. Contohnya daerah Palembang. Dalam hubungan telepon satu kota ini, Anda tidak perlu menggunakan kode area atau wilayah tempat yang dituju. Contohnya, kalian langsung menekan nomor telepon tujuan, misal 206196, tidak perlu menggunakan kode wilayah. Berikutnya yaitu hubungan interlokal. Hubungan interlokal adalah hubungan telepon jarak jauh antara dua orang yang berbeda kota. Misal kota Palembang dengan kota Jakarta. Anda berada di Palembang ingin menelpon teman Anda yang ada di Jakarta. Bagaimana caranya? Yaitu Anda harus menekan kode wilayah terlebih dahulu, baru nomor tujuan yang akan Anda telepon. Contoh, kode wilayahnya adalah 0251. Untuk nomor tujuannya adalah 206196. Berikutnya adalah hubungan internasional. Hubungan telepon antar satu negara ke negara lain. Nah, jadi dalam hubungan internasional ini kita harus paham dengan kode-kode yang harus kita gunakan, yaitu ada kode SLI. Apa itu kode SLI? Sambungan langsung internasional.
Ya, kode SLI itu bermacam-macam. Ada contohnya di sini yaitu 001, 008, 016, 017. Itu adalah kode SLI. Jadi kalau kalian ingin menelpon ke luar negeri, kalian harus masukkan kode SLI, kemudian kode negara, dan selanjutnya adalah nomor telepon tujuan. Contoh ada di bawah ini ya. 008 355 206196. Berikutnya mengenai etika penanganan telepon. Dalam etika penanganan telepon ini, saya akan membahas satu persatu. Sebagian besar orang ya tentu tahu cara menggunakan telepon dan berbicara di telepon. Mengapa? Sebab benda yang satu ini sudah sangat dikenal dan tidak asing lagi jika dibandingkan dengan alat komunikasi yang lainnya. Meskipun berbicara di telepon tampaknya mudah, tetapi tetap harus ada tata cara penggunaannya. Yang akan kita bahas di sini adalah etika penanganan telepon secara umum. Yang pertama yaitu kalian harus pegang gagang pesawat telepon, dekatkan dengan telinga dan mulut agar suara Anda jelas, terdengar dan suara yang Anda terima juga jelas. Setelah itu, siapkan alat tulis dan buku catatan atau yang disebut dengan block note atau spiral. Yang ketiga, usahakan bunyi nafas Anda teratur dengan baik. Hindari menggunakan kata halo saat membuka percakapan. Berusahalah menyimak baik-baik ketika penelpon berbicara. Selanjutnya, tanggapi dengan cepat maksud pembicaraan penelpon. Berbicaralah dengan sikap menyenangkan dan hindari kata-kata yang dapat menyinggung perasaan. Berbicara dengan tempo suara yang wajar, tidak terlalu keras, tidak terlalu cepat, dan tidak terlalu lambat. Apabila Anda menelpon, Anda harus tahu siapa orang yang akan Anda telepon, apa jabatannya, bekerja di perusahaan apa, dan di bagian apa, sehingga pada saat telepon tersambung Anda dapat menyebutkan nama, bagian, dan jabatan orang yang dituju atau orang yang Anda telepon. Hindari menggunakan telepon kantor untuk kepentingan pribadi. Nah, ini sangat penting sekali ya. Jadi ketika kita tidak ada pekerjaan di kantor, jangan sesekali kita menggunakan telepon kantor untuk kepentingan pribadi. Contoh, menelpon keluarga. Itu yang tidak diperbolehkan. Selanjutnya, sebagai penutup percakapan, sebaiknya Anda tanyakan, ada lagi yang bisa saya bantu? Dan sebutkan menggunakan Pak atau Bu yang sedang menelpon. Kalian harus tahu itu. Jika tidak ada, segera ucapkan terima kasih dan sampaikan salam penutup. Contohnya, terima kasih atas waktu Bapak, selamat siang. Berikutnya yaitu etika berbicara ketika melakukan panggilan telepon keluar. Yang pertama adalah ucapkan salam. Contohnya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Setelah itu,
Sebutkan nama Anda dan perusahaan Anda, lalu utarakan keinginan Anda untuk berbicara dengan orang yang Anda tuju. Contoh, saya Erlita dari PT Makmur Indah Persada, bisa bicara dengan Bapak Mulyadi di bagian pemasaran? Berikutnya, apabila orang yang dicari sedang sibuk atau tidak ada di tempat dan Anda disarankan untuk menghubungkan kembali, segera ucapkan terima kasih bahwa Anda akan menghubungi lagi beberapa saat kemudian. Contoh, baiklah, saya akan menghubungi kembali 1 jam lagi. Selamat siang. Berikutnya adalah etika berbicara ketika menerima panggilan telepon masuk. Yang pertama yaitu ucapkan salam, sebutkan nama Anda dan dari instansi atau perusahaan mana Anda bekerja. Contoh, selamat sore, dengan Andini Pertamina Pusat, ada yang bisa saya bantu? Yang kedua, jika penelpon menjawab dan menanyakan, apakah bisa bicara dengan Bapak Mulyadi? Maka, sebelum Anda menjawab keberadaan pihak yang dicari, sebaiknya Anda tanyakan terlebih dahulu, siapa nama penelpon, dari perusahaan mana, dan apa keperluannya. Contoh, maaf, dengan siapa saya bicara dan dari perusahaan mana, Pak? Setelah itu, mintalah waktu untuk menyambungkan dengan atasan Anda. Contoh, bisa ditunggu sebentar, saya akan sambungkan dengan Bapak Mulyadi. Ini adalah hal yang sangat penting dalam etika berbicara ketika melakukan panggilan telepon, baik itu telepon keluar maupun dalam menerima panggilan telepon masuk. Yang pertama, berbicara di pesawat telepon harus terdengar menyenangkan bagi lawan bicara Anda. Tidak boleh tidak boleh membentak-bentak, tidak boleh dengan kata-kata yang kasar. Yang kedua, simak semua pembicaraan dengan seksama dan penuh perhatian, serta jangan sekali-kali memotong pembicaraan. Jadi, sebaiknya kalau kalian sedang berteleponan, itu harus gantian berbicara, jangan rebutan berbicara. Yang ketiga, hindari menggunakan kata apa atau ha. Apa? Gitu ya, atau hah? Gitu ya. Oke, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.